Jurusan Agronomi dan Hortikultura, Fakultas Pertanian. Hai, nama saya Nixon Stefan, saya dari Fakultas Kedokteran. Halo, saya Zetiana dari Fakultas Hukum. Halo, nama saya Jeremy Marvin Tobing dari jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Salam kenal. Salam kenal. Salam kenal semuanya. Assalamualaikum guys, kembali lagi di channel Sutoyo Lurah. Jangan lupa komen, like, subscribe, dan share. Yang belum subscribe jangan lupa subscribe tombol merah dan jangan lupa lagi klik channel loncengnya. Hitung 3 ya. 1, 2, 3. Sebelumnya izinkan kami berdua memaparkan materi yang telah kami buat, yaitu tentang bagaimana sih cara membuat pupuk organik cair dan pestisida nabati dari limbah rumah tangga. Next. Yang pertama, apa sih itu sebenarnya pupuk organik cair? Pupuk organik cair adalah pupuk yang berasal dari bahan organik, Pak. Jadi seperti dari sisa-sisa tanaman, dari kotoran hewan, dan dari bahan organik lain yang dia terurai secara alami. Jadi pupuk organik ini berbentuk cair itu memiliki berbagai nutrisi esensial yang baik bagi tanaman. Next. Kemudian apa sih manfaat dari pupuk organik cair sendiri? Itu yang pertama bisa Bapak lihat sendiri di depan. Dia mengandung banyak nutrisi yang baik bagi tanaman. Kemudian yang kedua, memperbaiki struktur dan kesuburan dari tanah. Kemudian yang ketiga, mengurangi resiko terkena hama dan penyakit pada tanaman. Kemudian dia ramah lingkungan karena dia tidak menyebabkan adanya residu. Dia cepat terurai. Kemudian yang kelima, meningkatkan kualitas dan produksi hasil tanaman. Next. Berikutnya teman saya akan menjelaskan bagaimana proses cara pembuatan dari pupuk organik cair. Yaitu tentang pembuatan pestisida nabati menggunakan limbah rumah tangga untuk membasmi atau mengendalikan hama tanaman. Next. Jadi apa itu pestisida nabati? Jadi pestisida nabati atau pestisida organik adalah pestisida yang bahan-bahannya terbuat atau berasal dari limbah rumah tangga yang bersifat organik. Jadi contohnya yaitu seperti kulit bawang, terus daun pepaya, bawang putih, daun sirsak, brokoli dan lain-lain. Kemudian ada pun manfaat dari pestisida nabati. Jadi manfaat dari pestisida nabati tentunya karena dia bersifat organik, dia ramah lingkungan. Terus juga dia tidak merusak atau dia sangat baik, aman bagi tubuh dan kesehatan manusia. Kemudian tentunya membuat tanaman lebih sehat dan juga bahan dan alat-alat yang akan kita gunakan sangat mudah dan murah untuk didapatkan. Jadi alat dan bahannya seperti yang bapak-bapak lihat, alat dan bahan yang kita gunakan sangat simpel untuk pembuatan pestisida nabati ini. Jadi yang pertama kita menggunakan tentunya kulit bawang merah, yang kedua ada botol bekas, yang ketiga ada air, dan yang keempat ada pisau. Selanjutnya mungkin akan dijelaskan oleh sudah memaparkan. Jadi selanjutnya kami membuka sesi sharing nih Bapak. Jadi Bapak barangkali ada yang memiliki ilmu atau pengetahuan terkait pestisida nabati dan juga pupuk organik cair. Dari Bapak apakah ada yang ingin sharing atau ingin pupuk organik cair ini bisa jadi campur dengan pupuk kimia? pupuk organik cair bisa dicampur dengan pupuk kimia? Jadi kan kalau pupuk kimia itu kan bahan aktifnya beda nih sama pupuk organik. Nah jadi itu nggak bisa dicampur, malah kalau dia dicampur dia bisa merusak tanaman, dia bisa merusak tanaman dan pastinya dia juga merusak lingkungan. Bahan kesehatan kita juga, soalnya kan dari bahan aktif sendiri sudah beda bapak. Nah terus kalau misalnya kita menggunakan pupuk organik cair itu kan ini kan tujuannya buat memperbaiki lingkungan kita gitu kan, karena dia kan tidak menghasilkan residu tanaman. Jadi dia kan cepat terurai. Kalau misalnya dicampur dengan bahan kimia itu ya sama aja kita kayak menggunakan pupuk kimia. Pembuatannya sendiri yang pertama yaitu siapkan kulit bawang. Ini bisa digunakan bawang merah bisa, bawang putih juga bisa, bahkan bawang bombay juga bisa. Yang ini emang nggak hutan gue balik. Mau lagi Pak, ada ikan di. Kok bukan mau ada tanah ini? Kemudian dia didiamkan selama 4 hari. Kemudian disaring air pestisida
Sugi nek orang ndelokne ra iso. Gimana misalnya airnya 500 mili itu pestisidanya 50 mili. Kemudian yang sudah itu masukkan ke dalam botol sprayer. Kemudian semprotnya pestisida di seluruh bagian tanaman yang terserang OPP. Itu baik dilakukannya pada pagi atau sore hari. Nah itu diaplikasikannya seminggu 2 kali. Nah apabila tanaman bapak yang sudah terserang hama duluan itu bisa diaplikasikan secara intensif, yaitu 2 hari sekali. Gitu. Saya kembalikan ke MC. Gimana kalau pendek mungkin atau ibu-ibunya? Kulit bawang. Menjawab ya Bapak, jadi pestisida nabati itu bisa keduanya Pak, bisa untuk mencegah dan bisa untuk membunuh karena pada kulit bawang itu dia mempunyai senyawa flavonoid, di mana senyawa itu membuat hama itu membuat hama itu tak nafsu buat Lalat yang bisa hilang. istilah Penyakit. Lalat kan jamur-jamur. Kan ibu itu. Sirek apa ya? Itu loh mas. Kalau praktek kita kalau yang di dulu implementasi dari itu yang baik. Nah, jadi penyakitnya memang biasanya bermasalah sama empat, jadi empat ini tetes tebu. Nah, fungsinya gimana sih kalau misalnya N4 ini kan misalnya kita punya N4 aja nih, jadi proses fermentasinya tuh lebih lama. Bisa 2 hari. Kalau misalnya kita tambahin sama molase itu bisa 2 sampai 3 hari. Proses fermentasinya. Jadi M4 ini tuh bakteri loh Bapak, jadi nggak ada kandungan Ya. itu. Nah molase ini untuk makanannya sih bakterinya. Jadi makanya kenapa lebih cepat karena bakterinya kan bisa makan. Kalau M4-nya aja nggak ada molasenya, tapi dia lama tetap bisa makan. Jadi mau beli dan banyak nyari. Tapi molase itu bisa bikin sendiri. Nah itu apa banyak apa banyak. Dulu Bapak, jadi kulit bawangnya mungkin pertama-tama kalau bawang yang dimasak kan banyak tuh yang apa kayak tempat-tempat yang bawang